Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1, anggotanya ada Agam Osman Ramadan, NIM 035, Rizky Bayu Kurniawan, NIM 038, saya sendiri Pedi Hermawan, NIM 057, dan Angelista Mevia, NIM 327. Nah, jadi di aplikasi yang kami buat ini, kami membuat sebuah game tic-tac-toe dengan melawan komputer, ya, artificial intelligence. Nah, sebagai pemain di sini kan ada game tic-tac-toe itu hanya untuk 2 player. Di sini kami membuat AI dengan dia menggunakan langkah yang sangat optimal. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk bisa menang melawan AI ini. Nah, untuk penjelasan slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Rizky Bayu. Ya, untuk tic-tac-toe game ini ada 4 ya. Pertama, aturan permainan, 2 fungsi heuristik, 3 minimax algorithm, 4 program aplikasi. Terus aturan mainnya, papan tic-tac-toe berupa sel-sel metrik berukuran 3x3. Setelah itu pemain saling berganti meletakkan bidaknya pada sel-sel papan permainan. Kondisi akhir permainan adalah menang, seri, dan kalah. Kondisi menang akan tercapai apabila menjadi pemain pertama yang dapat meletakkan 3 bidak yang sama. Kondisi seri akan tercapai apabila seluruh sel-sel terisi. Kedua pemain tidak dapat meletakkan 3 bidak pada posisi sejajar. Untuk slide selanjutnya, silahkan Mas Sun. Baik ya. Di sini kami untuk game ini sendiri menggunakan fungsi heuristik ya, atau tingkatan. Jadi dalam program itu. Oke, untuk fungsi heuristik penelitian 1, skor 1 untuk X dan skor min 2 untuk O, sedangkan untuk penelitian 3 skor 1 untuk X, skor min 1 untuk O, skor 0,5 untuk bidak kosong. Untuk penelitian 13 skor 10 untuk X, skor min 1 untuk 0, dan skor 0 untuk bidak kosong. Penelitian fungsi heuristik. Pada bidang permainan berukuran 3x3, terdapat 10 kemungkinan kombinasi isi petak dalam deret sejajar yang dapat dievaluasi. Dari 10 kemungkinan tersebut, 2 kombinasi adalah kondisi akhir permainan, yaitu XX dan OO. 2 kombinasi tidak dapat dijadikan alternatif solusi, karena isi petak pada deret tersebut sudah penuh. Sehingga tersisa 6 kemungkinan kombinasi yang akan dijadikan alternatif pemilihan solusi. Dipilih fungsi heuristik penelitian 13 yang memiliki hasil cenderung sebanding. Dapat dilihat pada ilustrasi perhitungan nilai heuristik di sebelah kanan. Oke, selanjutnya pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Angelista. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang algoritma minimax. Algoritma minimax adalah Baiklah, saya akan menjelaskan tentang algoritma minimax. Algoritma minimax adalah salah satu jenis algoritma backtracking yang digunakan dalam teori pengambilan keputusan dan teori permainan. Algoritma ini menggunakan teori permainan, keputusan, statistik, dan filosofi untuk menemukan langkah optimal. Singkatnya, pada permainan ini, pemain pertama akan memaksimalkan kemungkinan menang, sedangkan pemain kedua akan meminimalkan kemungkinan pemain pertama menang. Selanjutnya, program aplikasi game tic-tac-toe ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menyesuaikan fungsi heuristik dan algoritma sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gema.
Oke, berikutnya kita akan melakukan demo terhadap aplikasi yang telah kami buat sebelumnya. Di sini terdapat sebuah file dengan nama main.py dengan atribut-atribut lainnya yang diperlukan dalam program. Di dalam file ini terdapat source code dari program yang telah kami buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Tunggu. Error. Permisi Pak. Bisa di stop sebentar Pak. Jadi aplikasi game ini menggunakan ini ya sensor kamera untuk mendeteksi gerakan tangan. Jadi kita mengisi bidak-bidak kosongnya dengan menggunakan sensor jari. Sini kita akan coba untuk memainkannya. Jadi di sini komputer menjadi yang memulai permainannya. Jadi kita akan mengecilkan kemungkinan komputer untuk menang. Komputer memaksimalkan langkahnya untuk menang. Emang sensornya agak sedikit ini agak susah ya. Coba pakai ini ya. Baik. Ya, komputernya menang ya. Jadi komputernya bisa memaksimalkan kemungkinan dia untuk menang ya. Kalau dia menjadi yang player pertama. Di sini algoritma minimal itu bekerja. Komputer jika dia mainnya pertama, dia akan memaksimalkan kemungkinan dia untuk menang. Sedangkan kalau dia menjadi pemain yang jadi giliran kedua, maka dia akan mengecilkan kemungkinan dia untuk menang. Baik, itu saja demo program game Tic-Tac-Toe tadi ya. Selanjutnya, mungkin itu saja dari kelompok 1 tentang implementasi kecerdasan buatan dalam game Tic-Tac-Toe ya, yang dapat menggambarkan kecerdasan buatan dalam sebuah game. Langsung ke shortcut-nya Mas, coba Mas. Langsung ke coba shortcut ya. diterangkan gitu. Oh iya. Nah, bisa tampilkan programnya Mas.
Saya screen ininya Mas, program codingannya. Nah, jadi ini untuk menjalankan program game tic-tac-toe ini sendiri ada beberapa library dari Python yang harus kita gunakan ya. Ada MediaPipe, NumPy, Time, Random, Emacs. Nah, untuk Emacs ini adalah gambar-gambar yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tadi. Untuk penerapan algoritma min-max sendiri itu sekitar ada di line 90-an. Jadi di situ program atau apa tuh pengimplementasian ininya ya, algoritma min-max-nya di sini. Tuh kita bisa lihat. Jadi jika ada pergerakan dari diri sendiri untuk mengisi sebuah bidang kosong, maka komputer akan menjalankan algoritmanya sendiri untuk mengecilkan kemungkinan pemain lawan menang atau sebaliknya. Untuk apa tuh? Tadi kan kita sudah mencoba aplikasi game tic-tac-toe-nya. Nah, itu kalau dilihat-lihat lagi setelah kita menjalankan game itu, maka di codingan ini, di programnya itu semua langkah-langkah tadi itu dicatat. Ada recordnya gitu. Bisa saya share screen. Nah, ini kita lihat di terminalnya, bisa dilihat ada recordan atau rekaman dari pergerakan-pergerakan yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Lihat game play on 2 1. Ini adalah bidak-bidaknya. The best move. Nah, ini dia bisa kita lihat kemungkinan pergerakan terbaiknya atau yang paling optimal itu dia mengisi bidak 2 kedua gitu. Bidak yang di kolom 2 dan baris kedua untuk mengecilkan kemungkinan pemain pertama menang. Mungkin ini saja ya penjelasan program dari kelompok kami tentang game tic-tac-toe dengan kecerdasan buatan ini. Ada sesi tanya jawab atau tidak ya? Silakan. Silakan kalau teman-teman ingin bertanya tentang aplikasi game tic-tac-toe kami. Ya, minimal. Nah, itu apa namanya? Gimana tadi belum dijelaskan bagaimana struktur cara min-max itu bekerja secara sederhana itu seperti apa? Karena tadi coba di ini lagi di aplikasinya tadi. Ya bentar. Soalnya ini ya agak apa? Sensor jarinya sensor kameranya agak susah. Enggak apa di ini Ya, di share lagi aja. soalnya dia itu kalau nggak pakai baju polos gitu agak susah juga. Ya, coba di share dulu. Saya coba pakai baju putih. Gimana? Ya, bentar. Saya share screen dulu. Ya. Nah, ini Oke. ya. Ini kan berarti ada 3x3 ini ya? Ya, ada matrik 3x3, Pak. Nah, terus kemudian? Jadi misalnya kita buat start gitu ya. Jadi misalnya kita jadi pemain pertama, maka kita kan sebagai pemain pertama harus memaksimalkan kemungkinan kita untuk menang, untuk mendapatkan deret 3 gitu ya. Deret 3 yang dia lurus, misalnya silang gitu. Ya. Nah, itu vertikal, horizontal, diagonal. Ya, horizontal, diagonal maupun vertikal. Oke. Nah, tapi di sebaliknya itu komputer ini dia akan meminimalkan kemungkinan kita untuk menang. Sebisa mungkin dia akan membuat langkah yang sangat optimal sehingga kita tidak bisa menang gitu, tidak bisa mendapatkan. Bisa nggak Anda yang menang? Nyaris tidak bisa, Pak. Nyaris nggak bisa. Tapi bisa ya kemungkinannya? Kemungkinannya itu kecil, sekitar 1/9 kayaknya. Pernah nggak mainkan ini menang gitu? Belum pernah sih, saya udah berapa kali nyoba belum pernah menang, tapi kalau kalah sering.
misalnya nyoba-nyoba gitu kan, ini komputernya tahu nggak bisa menang gitu. Ya pasti menang dia. Oh, gitu ya. Ya. Berarti yang bulat sama silang tadi apa? Jadi, itu kan ininya apa namanya simbolnya, simbol pemain. Jadi kalau kita baca start ini, kita bisa secara acak gitu, bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Nah ini kan komputernya jadi yang pertama nih, jadi otomatis dia bakalan mengoptimalkan langkah biar bisa menang. Oke. Kalau kita pemain kedua harus meminimalkan si komputer ini buat menang gitu. Kalau Anda pakai jari. Ya pakai jari, dia pakai sensor tangan. Oke. Itu nanti bulat. Ya bulat. Oke. Nah, dia langsung menuju ke sana Ini, gitu. Misalnya ya Anda dia langsung otomatis. di kiri, nolnya biar horizontal. Otomatis kita harus nutup yang di sini gitu. Nah, dia Oh, bakalan terus mencari langkah optimal biar bisa menang gitu kan. oke. Jadi kita cari ya bis yang di atas Oke, biar ya. dia nggak bisa menang. Tapi yang di bawah ini juga bisa. Jadi dia bisa buat 2 opsi langkah biar bisa memenangkan diri dia sendiri gitu. Jadi ya emang kompleks, cukup pintar ya. Ada nggak strateginya Anda biar bisa menang? Startnya nggak harus komputer dulu misalnya. Startnya Anda. Ya kita coba start lagi ya. Kita coba start lagi. Nah ini kita jadi yang pertama nih. Kita coba ngisi yang di sini. Nah komputernya ngisi yang di situ. Kita coba di sini. Nah dia tahu dia bisa nutup yang di atas biar kita nggak bisa menang. Kita coba yang di sini. Oh, oke. Baik, cukup bagus ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak. Game apa yang bisa menggunakan AI, terus kita bisa pakai codingan yang kita paham gitu. Jadi kalau dapat referensinya, kayaknya kalau lawan tic-tac-toe, lawan komputer cukup bisa sih kayaknya masuk akal gitu. Jadi kita terapkan di Python, di pemrograman Python. Oke, ini sepertinya tadi pakai Python, kemudian pakai library Skeleton ya? Atau apa? Library-nya ada banyak tuh. Kita harus install dulu kan, ada NumPy, ada Coba di ini. NumPy kan buat ini, bukan. Coba lihat share screen dulu demonya. Kan ada library yang utama yang digunakan gitu, terus ada juga yang untuk mendukung program ini berjalan. Nah, ini yang paling penting kan apa namanya random. Kalau CV2 ini buat apa namanya? Buat apa? CV2 ini semacam kelas Pak, kelas yang dibuat di sini. Oke, bawah. Nah, yang algoritma yang mana? Algoritmanya yang mana? Di line 90-an tadi. Nah, ini kayak random ya. Ada base-pal, ada base-move. Di sini kan pakainya tadi yang penelitian 13 tuh kan. Jadi dia ada nilai-nilainya untuk nilai X dan 0 tuh ada min 1 itu per apa namanya? Per ininya, bidak yang kosong. Nah, ini untuk minimax-nya tuh ada di sini. Mopal, ada base move gitu. Oke. Untuk yang base move di sini. Base value nilai yang digunakan gitu, nilai terbaik yang mau digunakan. Misal dia jadi pemain kedua, jadi kan komputer harus meminimalkan kita menang. Jadi yang dia gunakan adalah nilai terkecil kita untuk menang. Kalau dia jadi pertama, dia gunakan base value-nya yang max. Oke, baik, cukup. Silakan ditutup untuk kelompok ini. Baik, sekian dari kelompok 1 ya. Untuk presentasi implementasi kecerdasan buatan dalam game tic-tac-toe. Pasti banyak kekurangan dan kesalahan selama kami presentasi. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita kasih plus buat kelompok yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 9 orang, Fadli Hendra Wijaya, Bima Agusta, Sasiwimbo Basupuntoko, David Hamonangan, Azri Ramadan, Cesio Aji, Henry Rinaldi, Fajri Agustian, dan Aditya Bayu Wijaya akan mempresentasikan program kami, aplikasi kami yaitu Speech to Text.
Pertama kita ke video dulu. Sebentar, videonya tadi gimana? Anda banyak tugas. Waktu Anda terbatas. Convert voice to text adalah jawabannya. Convert voice to text. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda tidak perlu lagi membuang waktu Anda dan juga tidak perlu lagi capek-capek mengetik secara manual. Karena dengan aplikasi ini, Anda dapat mengubah suara yang Anda masukkan menjadi sebuah teks secara otomatis. Berikut ini adalah contoh running program dari aplikasi Convert Voice to Text. Ini saya akan memasukkan voice, yaitu kami dari kelompok 6 membuat aplikasi sistem pengenalan suara menjadi teks. Hasil convert dari voice tersebut akan menjadi sebuah teks yang dapat kita lihat seperti berikut. Convert voice to text membantu kita agar dapat mengetik lebih cepat. Lanjut. Dari Mas David, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa aplikasi ini sangat penting digunakan atau mengapa aplikasi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Karena teknologi pengenalan suara ini adalah salah satu teknologi AI yang berkembang pesat sampai sekarang dan dapat membantu kebutuhan dari manusia. Dan hampir dari 20% manusia di dunia ini menderita berbagai macam disabilitas. Beberapa di antaranya tidak mampu menggunakan tangannya dengan efektif. Mereka dapat berbagi informasi dan membuat teks mereka menggunakan operasi komputer lewat masukan suara ini. Dan aplikasi kami mampu menggunakan atau mengenali suara dan mengubah input suara menjadi teks, dan teks tersebut akan disimpan dalam file hasil, yaitu dalam folder txt. Oke, berikutnya. Pengaplikasiannya. Di sini ada beberapa pengaplikasiannya, itu dalam sistem mobil, kesehatan, drive-thru, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian ini sama seperti yang ada dalam konsep video tadi, yaitu pengenalan suara atau mengubah suara kita ke dalam teks. Dan dalam bidang sistem mobil ini, kesehatan dapat digunakan dalam bidang-bidang tersebut untuk membantu kehidupan masyarakat. Oke, berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang performa dari sistem pengenalan suara ini dievaluasi dalam hal akurasi dan kecepatan. Akurasi dinilai berdasarkan word error rate atau tingkat kesalahan kata, dan kecepatan diukur berdasarkan faktor waktu nyata. Nilai akurasi juga termasuk single word error rate atau SWER dan comment success rate atau SCSR. Next. Untuk akurasi pengenalan suara bervariasi, yaitu yang pertama ukuran kosakata, yang kedua tergantung atau tidaknya pembicara, yang ketiga lanjut atau tidak lanjutnya kalimat, yang keempat kendala bahasa, dan yang kelima membaca versus kalimat spontan. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang acoustic model. Acoustic model diciptakan dengan mengambil rekaman suara dari suatu kalimat dan salinan teksnya, membuat perwakilan statistik dari suara yang membuat setiap kata ini digunakan oleh mesin pengenalan kalimat untuk mengetahui kalimat tersebut. Language model, model bahasa dalam file yang berisi kemungkinan urutan kata. Bahasa model digunakan untuk pendiktean, sedangkan tata bahasa digunakan untuk kontrol desktop atau respon suara interaktif telepon. Speech engine, mesin ucapan adalah software yang memberi komputer Anda kemampuan untuk memutar kembali rekaman suara. Next.
aplikasi ini menggunakan algoritma Hidden Markov Model. Ini merupakan model statistik yang memberikan output urutan simbol atau kuantitas. HMM digunakan dalam pengenalan ucapan karena sinyal ucapan dapat dilihat sebagai sinyal stasioner dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, misal sekitar 10 milidetik, ucapan dianggap mendekati sebagai proses stasioner. Ucapan dapat dianggap sebagai model Markov dalam berbagai tujuan stokastik. Next. Ini merupakan gambarnya. Ya, silakan Mas Fazri. Di sini ada diagram HMM codebook. Input fitur vektor sini adalah inputan suaranya dan lalu akan di-compare ke codebook. Nanti codebook yang akan kita gunakan adalah API dari Google. Nah, setelah itu akan dilakukan compare atau dibandingkan mana yang cocok. Kemudian output indeks vektornya adalah kata atau kalimat yang nanti akan dijadikan outputnya. Selanjutnya. Lalu untuk tampilan codingannya seperti ini, Python-nya. Dan ini tampilan aplikasinya. Dan ini adalah keuntungan dari aplikasi yang kami buat, yaitu dapat menulis teks dari keyboard maupun input suara. Yang kedua, memudahkan orang dengan disabilitas. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang sedikit dalam menulis teks. Yang keempat, biaya operasionalnya cenderung murah. Next. Kemudian kelemahannya yaitu homonim, kata yang berbeda ejaannya dan berbeda pula artinya, namun memiliki kemiripan pengucapan. 2. Faktor kebisingan. Programnya membutuhkan suara manusia yang jelas. Beberapa suara ekstra bisa mengganggu dan membuat mesin kebingungan dan mencampur kata tersebut. Next. Jadi di sini kesimpulannya, dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan bisa meringankan pekerjaan manusia seperti mempersingkat waktu dalam mengetik teks dan mempermudah penyandang disabilitas dalam berbagai informasi. Sekian. Lalu untuk tampilannya, tampilan programnya seperti ini. Misal kita mengucapkan, kami dari kelompok 6 akan sudah menyelesaikan aplikasi ini. Akan segera menjelaskan. Kalau kita klik Y, kita akan mengulangi lagi misalnya. Kami dari kelompok 6 sudah menyelesaikan aplikasi ini. Lalu yang di sini akan tersimpan pada file txt ini. Oh, sebelum. Harus di inputkan N dulu. Lalu sudah berubah. Seperti itu tampilannya. Lalu untuk codingannya, kami menggunakan Python dengan formatnya IPYNB. Library yang kami panggil yaitu Speech Recognition dan menggunakan API Google. Seperti ini. Sepertinya sudah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami buat. Di sini kami membuat aplikasi diagnosa kerusakan dari komputer. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alif Pujanto,
dengan NIM 036. Kemudian ada Miko Wijayanto dengan NIM 162. Kemudian ada Muhammad Ghazali dengan NIM 198. Ada Satria Mulia dengan NIM 232. Kemudian Dewi Nadrirotul dengan NIM 287. Wisnu Arya Pratama dengan NIM 339. Dan Restati Candi dengan NIM 606. Oke, berikutnya. Jadi di sini terdapat diagnosa kerusakan dari komputer. Oke, langsung saja ke videonya. Sini kami sudah membuat video tentang aplikasi yang sudah kami buat. Silakan. Oke, tadi itu video dari aplikasi yang sudah kami buat. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Miko Wijayanto. Silakan. Baik, untuk tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan seiring dengan kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, hampir di segala bidang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi. Salah satunya penggunaan laptop. Diagnosa kerusakan komputer merupakan aplikasi yang dibuat untuk mengidentifikasikan kerusakan yang dialami komputer berdasarkan gejala yang ada. Lanjut. Mengapa kita harus memilih aplikasi ini? Karena dengan banyaknya penggunaan laptop, maka akan semakin besar pula peluang terjadinya kerusakan pada laptop. Penggunaan laptop secara terus-menerus tanpa perawatan yang baik juga mempercepat kerusakan pada laptop. Tapi tidak banyak yang tahu cara memperbaiki bila laptop yang digunakan sudah mencapai batas. Padahal ada beberapa komponen laptop yang bila rusak bisa diperbaiki sendiri tanpa harus dibawa ke tempat servis laptop. Selanjutnya. Untuk itu, kami membuat aplikasi ini agar pengguna laptop diharapkan mampu mengetahui atau mengidentifikasi bila ada kerusakan pada laptop dengan mencantumkan gejala-gejala yang dialami laptop ini. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya, Mbak Dewi. Berikut adalah halaman utama aplikasi. Desain aplikasi dibuat menarik namun tetap ramah. Diharapkan pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi ini dan dapat dengan cepat mengetahui gejala-gejala yang dialami laptop. Next.
Berikut terdapat halaman diagnosa dan halaman daftar kerusakan. Next. Di sini terdapat gambar dari halaman bantuan dan halaman admin. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sistem dari aplikasi ini. Aplikasi ini dibuat menggunakan alur forward chaining. Apa itu forward chaining? Forward chaining adalah pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Kadang forward chaining ini disebut dengan data driven karena inference engine menggunakan informasi yang ditentukan oleh user untuk memindahkan ke seluruh jaringan dari logika AND dan OR sampai sebuah terminal ditentukan sebagai objek. Bila inference engine tidak dapat menentukan objek, maka akan meminta informasi lain. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Respati. Yang selanjutnya, aturan atau rule di mana menentukan objek, menentukan path atau lintasan yang mengarah ke objek. Oleh karena itu, hanya satu cara untuk mencapai satu objek adalah memenuhi semua aturan. Yang selanjutnya, forward chaining digunakan jika banyak aturan berbeda yang dapat memberikan kesimpulan yang sama. Yang kedua adalah banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi. Dan yang ketiga adalah benar-benar sudah mendapatkan berbagai fakta dan ingin mendapatkan konklusi dari fakta-fakta tersebut. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Satria. Silakan. Oke, kesimpulan yaitu diagnosa kerusakan laptop berbasis web ini ditunjukkan untuk proses pengenalan kerusakan pada laptop bagi para pengguna yang berlaku sebagai pakar atau proses untuk menjadi pakar itu sendiri serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengenal kerusakan pada laptop. Kedua, yaitu diagnosa kerusakan pada laptop berbasis web ini dilengkapi dengan menu pakar yang berfungsi untuk melakukan proses tambah, edit, hapus, dan simpan data. Untuk menghasilkan nilai baik, maka dibuatlah sistem pakar dengan menggunakan alur forward chaining untuk menentukan nilai kepastian dari setiap gejala. Aplikasi ini dapat membantu teknisi laptop dalam mendiagnosa kerusakan laptop. Oke, selanjutnya demo. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan ke demo dari aplikasi yang udah kami buat. Silakan. Oke, jadi bisa dilihat untuk tampilan awal dari sistem yang kita buat, yaitu ada sistem pakar diagnosa kerusakan laptop. Di sini ada menu-menu, yaitu ada halaman utama, diagnosa, daftar kerusakan, dan bantuan. Oke, untuk halaman utama ya seperti ini ya, untuk kembali ke basicnya. Terus untuk daftar kerusakan di sini bisa dilihat untuk macam-macam kerusakannya. Oke, terus di bagian diagnosa ini di mana untuk customer-nya itu memasukkan data awal. Misalnya kita masukkan nama, terus ini milih jenis kelamin ya kan. Terus misalnya oke, misal kita lanjut. Nah, di sini akan disajikan beberapa pertanyaan untuk menentukan kerusakan yang mungkin terjadi nantinya. Jadi misalnya di sini ada apakah komputer Anda mengalami baterai tidak bisa di-charge dengan kode kerusakannya ini? Misal kita jawab tidak.
Nah, oke, misal kita yang pertama tadi G001 tidak, otomatis nanti akan muncul kerusakan yang mungkin terjadi. Ini ada beberapa gitu ya yang tidak memiliki kategori kerusakan G001 gitu. Misalnya kita ini yang G004 ini kita jawab dia. Nah, langsung muncul hasil kemungkinan diagnosa kerusakannya. Kenapa? Karena yang memiliki kategori kerusakan G004 mungkin hanya ada di kerusakan P002 gitu, yaitu ada kerusakan hard disk gitu. Nah, terus untuk di sini juga kita bisa melihat ada gejalanya, terus ada keterangan kerusakannya dan solusinya. Dan di sini juga bisa kita cetak untuk info yang sudah dihasilkan ini, misalnya kita cetak, nah nanti akan menuju ke sini gitu. Akan bisa memprint untuk hasil tadi. Nah, untuk tampilannya bisa dilihat di sini seperti ini nanti hasil print-printannya mungkin. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, di sini ada juga login untuk ke bagian pakarnya. Oke, jadi di sini bisa dilihat untuk bagian administratornya atau bagian pakarnya. Di sini ada daftar kerusakan, terus ada buat relasi, terus ada kerusakan. Ini digunakan untuk edit data kerusakannya. Terus di sini juga ada gejala, ada edit dan tambahnya juga. Oke, kita ke daftar kerusakan. Nah, untuk daftar kerusakan ini berisikan yang tadi, misalnya kalau ada kita gejala ini nanti akan manggil dari sini apa kayak solusinya tadi gitu. Di sini juga bisa dilihat jadi dari data, jadi di masing-masing ini kita tampilkan dua gitu. Dari masing-masing page-nya. Kita ambil dua masing-masing dua sampai akhir yaitu di 7. Terus untuk yang buat relasi, nah ini misalnya daftar kerusakan, misal kita klik P001. Nah, di sini bisa kita pilih daftar gejalanya, gitu. Jadi misalnya kayak kan kita menggunakan forward chaining, itu jadi dipilih gejala-gejalanya, misal G01, NG002, NG003, maka nanti kan kerusakannya adalah P001, gitu kurang lebih. Nah, di sini juga bisa disimpan. Terus dinormalkan, kalau dinormalkan ini akan kembali tanpa centang, jadi basic gitu. Oke, untuk di kerusakan di sini ada edit dan tambah. Untuk edit ya seperti biasa ya kita bisa mengubah mulai dari nama kerusakan dan solusinya. Gitu. Terus untuk yang bagian tambah, nah ini kita nambah baru kan gitu. Nambah kerusakan baru, keterangan baru dan solusi yang baru gitu. Misal ditemukan data-data tentang kerusakan yang baru gitu. Nah, terus untuk bagian gejala juga sama. Di sini ada editnya juga untuk gejalanya. Di sini ada total 27 gejala untuk 13 kerusakan gitu. Nah, di sini juga sama kayak tadi bagian kerusakan. Nama gejalanya gitu disimpan aja. Nah, itu untuk misalnya kalau mau dihapus ya tinggal klik hapus saja. Terus untuk nambah gejala yang baru itu klik di bagian tambah sini. Tinggal kita ketik misalnya gejala apa normal gitulah, misal aja kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Terus kita lihat di sini apakah sudah ada datanya. Nah, oke. Oh nih di 000 ya tadi kita kodenya normal. Oke, terus di bagian akun sini juga bisa edit akun ya. Untuk edit akun di sini ya misalnya kita mau ganti password atau buat akun baru misalnya dengan ini tinggal ganti username-nya gitu ya. Terus masukkan password itu juga bisa.
Oke, mungkin sekian demonya. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Code-nya dulu. Oke, code. Untuk code-nya seperti ini ya, kita menggunakan JavaScript. Terus sama HTML juga ada beberapa, kita juga pakai Bootstrap untuk style-nya ya. Mungkin kurang lebih seperti ini, dan untuk yang bagian pakar tadi di sini ya dilihat di bagian menu juga gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk ini di bagian cetak hasilnya tadi gitu. Oke, mungkin segitu ya untuk tampilan dari source code-nya. Saya kembalikan ke moderatornya. Mungkin ada yang kurang apa lagi. Oke, baik. Mungkin begitu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil Oke, yang sudah kami buat. dari saya Mas, dari saya. Oke, siap Pak. Baik, coba di run tadi Mas. Coba di diagnosanya. Oke, silakan dimasukkan. Silakan dimasukkan Mas Muhammad Ghazali ya. Lanjut misalnya itu. Ya. Pertanyaannya apakah cuma satu ini aja? Enggak, ada ini nanti akan generate acak gitu. Jadi dari masing-masing gejalanya tadi itu kita generate acak, jadi nggak urut gitu. Misal Misal ya. ini kita klik tidak. Terus? Nah, nanti kita ini misal udah iya kan. Nah, misal kita klik iya. Nah, ini kenapa bisa muncul langsung diagnosanya gitu? Karena kenapa itu? Yang memiliki gejala G001 itu cuma ada kerusakan ini doang gitu, Pak. Selain itu, coba selain itu yang mungkin prosesnya agak panjang. Ada nggak? Atau cuma dua langsung bisa mendeteksi ini gitu? Ya, patut dipertanyakan ini. Coba. Yang kebetulan tidak langsung ke sana, ke tadi. Nah, kalau itu kita apakah lihat itu berarti cuma sistem rekomendasi, bukan menggunakan forward chaining? Kalau seperti itu, coba. Saya pengen tahu yang forward chainingnya itu yang mana gitu. Karena oke. Misalnya yang panjang bukan. Nah, itu kan 3 tadi. Yang misalnya 3 semua berarti. Coba yang lainnya berapa? Ini ada 1. Nah, mana letak algoritmanya? Itu berarti sistem rekomendasi berarti. Enggak pakai forward chaining. Saya pengen ditunjukkan forward chaining. Kalau dari pengertian kan untuk forward chaining itu kan ada beberapa gejala gitu, Pak. Ya kan misalnya ada beberapa gini, dan misal untuk yang misalnya G001, G002, G003 itu akan masuk ke ini gitu. Akan masuk ke kerusakan ini. Kan pakai peluang. Kemarin udah belajar toh. Itu mana rumusnya? Di tadi ada nggak? Bukan cukup seperti itu, kan harus ada peluangnya. Ada ininya, probabilitas peluangnya untuk perhitungannya, rekomendasinya.
Kalau di web tadi ada nggak yang mengimplementasikan rumus forward chaining-nya di code-nya tadi? Ini kalau seperti itu rekomendasi aja berarti. Ya, mana? Tunjukin. Yang yang perhitungan rumus forward chaining-nya. Nah, ini menselect ke penyakitnya aja atau kemungkinan gejala aja langsung didiagnosis tanpa ada perhitungan forward chaining-nya. Mana? Ada nggak? Kalau misalnya saya buat sistem logika fuzzy gitu, nah itu kan ada pilihan-pilihan jika ini maka ini, jika ini nanti akan diproses dengan misalnya dengan perhitungan salah satu metode Tsukamoto atau Mamdani atau Sugeno, bukan hanya langsung ngambil oh ini loh ketika saya klik tidak ketika saya sakit panas apa langsung terdeteksi flu tanpa ada perhitungan yang peluang-peluangnya gitu. Ada nggak yang menyebutkan ke sana? Saya pengen menunjukkan katanya di sini kan menggunakan forward chaining gitu. Gimana Mas Muhammad Ghazali? Mengkonfirmasi aja sebenarnya. Pengen diterangkan aja. Ya. Ada nggak? Terus untuk bagian ini kan sebenarnya data-data dari gejala-gejala ini kita ambil dari salah satu jurnal juga gitu, Pak. Oke. Boleh itu, boleh. Terus? Di situ juga itu nggak ada masalah ininya, nggak ada untuk angka-angkanya gitu, perhitungannya itu juga nggak ada. Jadi untuk misalnya ada gejala ini itu mengarah ke ini. Kemana gitu ya? Karena gini, kalau di jurnal itu sebuah ringkasan aja, artinya tidak diperlihatkan semuanya gitu. Ya itu hanya melaporkan hasilnya terus kemudian gejala-gejalanya. Tetapi di dalam prosesnya untuk membentuk sebuah diagnosa, kalau menggunakan forward chaining ya, gunakanlah dengan rumus-rumus forward chaining sehingga bisa mendiagnosa itu gitu. Maksud saya seperti itu. Nah ini di sini ada nggak rumusnya forward chaining itu untuk mendiagnosa ini? Apakah ini cuma sistem yang hanya menselect saja dari gejala yang ada? Misalnya kalau gejala ini nanti diagnosanya ini gitu, tanpa ada perhitungan, tanpa ada algoritma forward chaining itu gitu maksud saya. Bisa menunjukkan nggak misalnya rumusnya forward chaining-nya? Gimana? Yang lain boleh bantu. Oke, baiklah. Mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan dari yang sudah kami buat. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok ini kompleks sebenarnya ya. Kasih applause buat kelompok 8 ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 yang dimana di sini kami akan mempresentasikan dan mendemokan hasil dari aplikasi kami yang dimana kami dari kelompok 4 yang beranggotakan mungkin Mas bisa next sebentar slide-nya.
Ya, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Esau, Novia, Galang, Mardayuda, Javiere, Andika, Ahmad Sofandi, Derby, Denny, dan juga Bimo. Di sini kami akan mempresentasi dan mendemokan hasil dari aplikasi bertema AI berbasis desktop dengan nama aplikasi Expression Detections. Nah, sebelum kami mempresentasi dan mendemokan aplikasinya, di sini kami ingin memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana aplikasi Expression Detections bekerja dalam bentuk video. Ya, Mas, silakan videonya bisa diputar. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Sudah terlihat, Mas. Tes suaranya. Oke. Ada. Iya, sudah ada. Expression Detection, aplikasi pembaca ekspresi. Expression Detection dilengkapi dengan teknologi AI Deep Learning yang berbasis web. Dengan mengarahkan wajah ke kamera, Expression Detection akan mendeteksi ekspresi wajah kamu. Senang, marah, netral, sedih, bahkan terkejut. Semua ekspresimu akan dibaca oleh Expression Detection. Expression Detection, aplikasi AI yang siap mendeteksi ekspresi kamu. Ya, seperti yang sudah teman-teman lihat, aplikasi ini bertujuan untuk mendeteksi setiap ekspresi yang dilakukan oleh pengguna atau user. Adapun demo dari aplikasi Expression Detection akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Ini demo dulu, baru nanti PPT bagaimana? Presentasinya. Presentasi dulu kan? Iya. Ya, saya ambil alih aja ya. Jadi untuk tugas besar ini kita kan membuat pendeteksi ekspresi ya. Nah, untuk framework yang sedang kita pakai ini, kita pakai TensorFlow. Kalau nggak tahu, TensorFlow itu adalah sebuah framework komputasional untuk membuat model machine learning. Terus next-nya. Ayo guys, next. Yang baca. Oke. Untuk tools yang kita gunakan itu pertama ada browser. Nah, browser ini kita gunakan untuk menjalankan program yang kita bangun. Kemudian ada VS Code. Nah, VS Code ini adalah text editor yang di dalamnya sudah terinstall live server. Dan untuk framework JavaScript bernama Face API.js untuk membantu dalam face expression recognition. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah latar belakangnya. Face detection adalah sebuah metode atau cara yang diterapkan pada teknologi yang ada, seperti telepon pintar, komputer, kamera, dan lain sebagainya, sehingga teknologi tersebut dapat mengenali wajah. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, banyak hal yang dapat direalisasikan untuk membantu berbagai macam pekerjaan manusia. Contohnya, merealisasikan ekspresi wajah. Sistem pengenalan wajah digunakan untuk membandingkan satu citra wajah masukan dengan suatu database. Wajah yang menghasilkan wajah yang paling cocok dengan citra tersebut jika ada. Selanjutnya.
Apa itu face detection? Face detection adalah seperti yang tadi di latar belakang, sebuah metode atau cara yang diterapkan pada teknologi yang ada seperti telepon pintar, komputer, kamera, dan lain sebagainya. Sehingga teknologi tersebut dapat mengenali wajah. Selanjutnya. Dan Denny. Oke, untuk cara kerjanya di sini untuk mendeteksi ekspresi pertama itu pengenalan ekspresi wajah, face recognition yang digunakan untuk membedakan wajah asli dengan gambar. Yang tahap keduanya yaitu pengenalan ekspresi wajah. Nah, di sini FaceAPI.js ini untuk framework yang digunakan dari TensorFlow itu mengimplementasikan CNN atau yang neural network kan, dan mengembalikan 68 titik landmark di wajah. Nah, di 68 titik ini digunakan untuk mendeteksi ekspresi yang diperlihatkan oleh user. Udah, salah lagi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan expression detection adalah memiliki kecerdasan yang dapat mengenali sebuah ekspresi, dapat membedakan berbagai ekspresi secara langsung dari dua atau lebih pengguna secara bersamaan, dapat membedakan wajah asli sebuah foto atau gambar. Kekurangan expression detection. Pertama adalah tingkat akurasi yang belum sempurna. Kedua, adanya kemungkinan memberikan dua buah hasil pada satu ekspresi perseorangan. Ketiga, laju dalam pemberian hasil dari sebuah ekspresi sangat lama atau lambat. Keempat, belum dapat melakukan deteksi ekspresi melalui gambar. Untuk persyaratan minimum requirement ya, untuk agar jalan lancar ya, ini agak membutuhkan spek yang khusus karena di laptop saya sendiri ini saya pakai prosesor AMD A8, itu prosesor yang udah lama banget, nggak selancar di prosesor yang sudah high end. Tapi di sini saya juga di laptop saya ini saya sudah SSD dan RAM 8 tetap nggak bisa. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah untuk jalannya expression detection ini membutuhkan prosesor yang tergolong high end. Nah, di sini ada rekomendasinya yaitu Intel Core i5 generasi 11 atau yang lebih tinggi, atau juga bisa pakai AMD Ryzen 5000 series. Nah, untuk RAM-nya sendiri 8 GB atau bisa lebih tingginya. Untuk sistem operasinya sendiri Windows bisa, Linux juga bisa, Apple juga bisa karena kan ini sebenarnya berbasis web ya. Terus untuk yang minimumnya ini nggak disarankan sih, cuman kalau misalkan mentok masih bisa kebaca expression detection-nya itu. Untuk spek minimumnya sendiri itu kita pakai Intel Pentium series atau pakai AMD Ryzen 3000 series. Untuk RAM-nya 4 GB dan sistem operasinya masih sama seperti yang tadi. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk menjelaskan di bagian source code-nya. Nah, di sini kita lihat karena ini berbasis dengan web. Proses dengan web, jadi dia itu ya kita biasa membuka HTML-nya dulu, kemudian kita di bagian body. Di sini kita akan membuka tag video. Nah, yang mana nanti di tag video ini akan mengambil gambar kita gitu ya. Kemudian ditentukan juga lebarnya, width-nya itu 270 dan height-nya 560. Dia tuh auto play dan mute ataupun dia nggak ada suaranya. Di style sedikit,
nanti yaitu mempunyai nanti itu akan ke tengah karena menggunakan justify content center dan align item. Oke, kemudian di bawahnya di canvas. Nah, di canvas ini nanti akan menunjukkan seberapa kuat gitu ya. Mungkin kalau kalian ingat, dulu kita pernah belajar yang mana kalau mendekati 1 itu akan semakin kuat gitu, semakin tepat hasilnya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian coba next ke bagian JavaScript. Nah, di sini di yang paling atas kita mengambil video. Jadi di video ini mendapatkan elemen berdasarkan dari video. Di bawahnya di promise.al itu dia akan yang pertama tiny face detector itu untuk mendapatkan model wajahnya yang berwajah kecil gitu ya. Kemudian untuk face landmark, nah itu untuk menentukan kita tuh lagi senyum atau lagi sedih atau segala macamnya. Gitu. Kalau untuk face recognition-nya itu untuk menentukan wajah kita ada di mana gitu. Apakah lagi di sini, apa di sana gitu ya. Kemudian untuk face expression-nya, nah ini yang akan membaca ekspresi wajah kita. Kemudian di bawahnya terdapat function untuk memulai videonya. Di function video ini ya kita mengambil video yang tadi ya gitu ya. Nah, di video add event listener ini ketika videonya itu dimulai, kita akan membuat membuat canvas tadi untuk ditampilkan gitu. Kan ada body titik append gitu ya. Berarti ditampilkan. Nah, display size-nya ini ya sebesar yang 720 dan 560 tadi. Kemudian di bagian mana lagi ya? Set interval. Nah, yang const detection itu untuk mendeteksi semua wajah yang ada di webcam kita. Lalu diambil dari desktopnya itu dari video, kemudian ketika kita milih yang modelnya itu model yang tiny face gitu ya, wajah kecil. Kemudian ditentukan ekspresinya apa, wajah kita ini lagi ngapain gitu ya, baru ditentukan ekspresinya apa. Lalu di clearkan kanvasnya itu ada 0,0, kemudian di draw. Nah, di draw inilah nanti yang akan memunculkan gitu sekuat apa ekspresinya. Nah, kalau lagi senyum itu 1+1 berarti dia kan kuat banget. Oke. Next. Baik, di sini selanjutnya itu adalah fitur dari aplikasi expression detection. Dalam aplikasi expression detection ini terdapat beberapa ekspresi wajah yang akan dapat dideteksi oleh aplikasi tersebut. Yaitu antara lain itu seperti netral. Netral itu dia akan dikalkulasikan ekspresi wajah kita itu mendekati angka berapa, seperti yang di sini angkanya itu adalah 0,92. Next, selanjutnya. Fitur selanjutnya itu adalah happy. Nah, di sini akan dikalkulasikan dari segi mata, segi mata dan juga dari segi mulut. Seperti angkanya itu adalah 0,98. Dan ini akan kita lebih kulik lagi pada saat demonya nanti. Nah, selanjutnya itu adalah fearful. Nah, fearful ini takut atau berani. Nah, pada percobaan kali ini, fearful itu dia mendeteksi dengan angka yaitu 0,95. Selanjutnya fitur disgust. Next mas, slide-nya. Disgust. Nah, pada bagian disgust ini adalah menjijikkan atau memuakkan. Pada bagian disgust ini, seperti yang sudah kita lihat, yaitu adalah mata dan mulut itu semakin terlihat semakin mengecil ataupun semakin menyempit, dan dia menyentuh angka 0,64. Dan selanjutnya adalah fitur angry. Wah, angry ya, mata sedikit agak lebar dan juga mulut juga agak sedikit lebar
dan dia menyentuh angka 0,72. Selanjutnya adalah fitur set. Nah, set juga dia di sini gambarnya kurang agak jelas, tapi dia menyentuh angka dengan angka 0,99. Dan fitur selanjutnya adalah surprise, yang terkejut. Surprise atau terkejut ini dia lebih terbuka pada bagian mulut, dan pada bagian alis mata juga dia memiliki jarak tertentu, dan sehingga dia menyentuh angka yaitu 0,84, dan dia dikategorikan dalam fitur surprise. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh selanjutnya demo project diambil alih oleh teman saya. Yuk, next guys. Ini sudah terlihat kan layarnya? Sudah. Sudah. Open with live server. Lumayan. Nah, aplikasinya sebenarnya cukup sederhana. Hanya tampilnya seperti ini. Ya, langsung bisa terlihat ya ekspresi yang ada, seperti ekspresi netral, bahagia, sedih mungkin. Ya, untuk menampilkan ekspresi sedih agak sulit. Terkejut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, saya mau menambahkan sebelumnya untuk ini nggak bisa langsung dibuka ya. Jadi nanti pas gigi pertama kali kita buka itu tampilannya ngeblank putih sambil itu akan selamanya ngeblank putih kalau kita nggak memberikan izin akses kamera. Jadi tergantung usernya mau memberikan izin akses kamera atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya akan selamanya blank putih, nggak tampil seperti kanvas seperti ini, kotak ini kan persegi. Kalau diberikan izin ya tampilannya seperti ini. Itu aja sih tambahan dari saya. Ya, mungkin demonya cukup sampai di sini. Saya stop share. Apa didemokan lagi coba Mas? Yang tadi saya pengen tahu. Yang kameranya tadi. Oke, bisa nggak tampak dari samping? Apa hanya mengenali muka saja? Nah, apa? Dia kategori apa berarti? Tampak dari samping tadi apa tadi? Netral, Pak. Oh, netral. Coba Oke. Mas Derby di samping coba ekspresinya senyum bisa nggak kedeteksi? Iya. Enggak, maksudnya nyamping gini tadi. Nyamping. Nah. Senyum. Iya, kebaca. Oh, berarti masuk ya. Oke. Ini berarti ngambil apa namanya? Enggak ada apa namanya? Ini ya, latih ya. Artinya kalau misalnya wajahnya senyum itu dikasih pelatihannya dulu. Apakah langsung gimana di code-nya ini tadi? Paham. Izin menjawab ya Pak ya. Yeah. Jadi kan ini biasanya kalau machine learning itu kan dikasih latih dulu. Oh, kalau senyum tuh seperti ini, nah baru nanti dilatih gitu. Oke. Iya Pak, gini Pak. Jadi kan face detection ini kan menggunakan sebuah library yang bernama faceapi.min.js. Nah, yang mana itu framework itu dilatih oleh orang lain gitu. Namanya lupa Pak. Ada di GitHub sebenarnya. Tapi langsung buka GitHub-nya aja Mas. Jadi kita siap. tahu. Mungkin bisa di stop biar kita itu ini tetap ngambil dari orang lain gitu, maksudnya data latihnya di dalam pasti ini ada latihnya dulu gitu. Kita harus tahu biar mengenali dia senyum itu pasti ada data latihnya dulu dia ya.
langsung di GitHub-nya aja biar kita tahu. Oke. Oh, ini udah. Jadi di situ nanti pasti ada latihnya, ya kan? Coba. Iya, oke. Coba lihat dulu ya, Pak ya. Jadi keywordnya itu ya github.com terus fastapi.js. Gitu. Kalau kita ke bagian readme ini, terus kita pilih ke bagian ini kan ada bagian model. Jadi di model itu di face expression recognition model. Oke. Kalau diklik dan ke bawah, di bawah itu jadi face recognition model. Nah, jadi di sini, ini namanya tadi Davis King namanya. Dia itu melatih. Sudah men-training ya? Iya, sudah men-training wajahnya. Jadi dia tuh mendapatkan hasil 99,38% untuk training wajahnya. Jadi kan ini gini ya Pak ya, project ini tuh menggunakan library Face API. Nah, Face API itu di atasnya ada lagi menggunakan TensorFlow. Tadi kan TensorFlow kan tadi kan machine learning. Nah, mungkin Mas Davis King ini dia men-trainingkan modelnya menggunakan TensorFlow tadi, Pak. Oke, berarti kita ngambil dari seseorang yang sudah men-trainingkan model. Nah, iya, gitu Pak. Kebetulan kalau saya nggak salah baca itu dia pernah sampai 14.000 foto Pak, ya foto atau gambar gitu yang di-training sama dia. Ya kebetulan kan mungkin kita belum punya spek komputer yang sebagus dia. Ya, makanya ini biar Anda tahu bahwa besok misalnya Anda memang benar menekuni di bidang ini sebagai tugas akhir, itu nanti Anda tidak boleh pakai yang sekunder. Artinya Anda harus bisa cari wajah-wajah atau Anda dan sebagainya, Anda latih yang primer, data primer dari misalnya teman atau siapa gitu. Tidak asal memanfaatkan. Oke lah, tapi kalau belajar seperti ini boleh. Tetapi kalau misalnya nanti Anda sudah terjun gitu ya, Anda harus tahu, bagaimana sih bisa mengenali seperti itu wajah senyum? Ternyata ada data latihnya dulu gitu. Data latihnya yang kemudian diproses, berapa persen itu berapa banyak foto bahkan ya, tampak dari. Makanya tadi saya suruh tampak samping bisa nggak? Berarti di data latihnya dia itu sudah mengenali yang tampak samping, tampak ini, dan sebagainya. Oke. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sudah bagus ya, artinya sudah ada peningkatan kembali ya, sudah bagus. Tapi mungkin nanti kalau misalnya Anda benar-benar menekuni di bidang sana, Anda pakai yang data yang primer gitu ya. Oke, saya rasa cukup pada pertemuan pagi hari ini ya. Terima kasih telah kelompok semuanya yang sudah mempresentasikan. Silakan ditutup. Oh ya, baik Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Sekian presentasi dan demo yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik.